Baik teman-teman, ini adalah kabin Suzuki Cherry milik saya. Saya sudah pakai tip punyanya Sigra ya. Ini juga baru saya pasang ya. Dan teman-teman boleh lihat di bagian temperatur ya. Ini sudah diperbaiki kemarin ya, sehingga temperatur sudah normal. Jadi perjalanan jauh pun ya, indikator temperatur ini teman-teman hanya naik di atas garis 2 yang bawah ini ya. Jadi sangat normal ya teman-teman. Nah, kalau yang kemarin sebelum diperbaiki teman-teman, indikator temperatur ini sampai naik separuh ya teman, bahkan di bawahnya height ya, hampir segini teman-teman ya. Itu saya akhirnya memutuskan untuk berhenti karena mesin kan sangat panas sekali dan itu berbahaya untuk mesin ya teman-teman. Ini hal yang sepele tapi perlu diketahui dan dipahami dengan baik ya teman-teman. Jadi kenapa kok bisa temperatur ini naik sampai segitunya? Ternyata teman-teman ada beberapa kendala ya di radiator kita ya. Yuk kita lihat. Jadi teman-teman, kemarin itu sudah diupayakan dengan mengganti kabel sirkulasinya ya teman-teman di bagian ini ya. Ini ya, ini diganti kabelnya, murah harganya teman-teman, 20.000 kabel ini ya diganti, tetapi ternyata tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan sama sekali. Di bawah 1 kilo 2 kilo temperatur tetap naik. Kenapa ya kok bisa terjadi? Ternyata persoalannya tidak hanya dari selang sirkulasi ini teman-teman ya. Ternyata radiator yang sudah lama tidak dikorok itu juga berpengaruh ya. Jadi di bagian radiator itu ada lubang-lubang yang sangat kecil yang memperlancar sirkulasi pendingin untuk mesin kendaraan kita. Jadi kalau lubang-lubang itu mampet, maka sirkulasi pun tidak akan berjalan dengan baik, dan itu yang mengakibatkan kinerja ya pendingin tidak maksimal, akhirnya mesin panas gitu. Akhirnya kemarin saya memutuskan untuk mengkorok radiator ya. Bahkan tidak hanya dikorok teman-teman, tapi juga ditambahin plat lagi ya, ditembel ya. Beberapa bagian ada yang perlu ditambahin gitu ya. Ya, ini penampakannya teman-teman ya. Sudah saya korokkan kemarin dengan menambal tambahan plat itu saya menghabiskan 150.000 untuk platnya ini ya, perbaikan atau ngorok radiator ini teman-teman. Juga teman-teman, kalau misalnya dalam kondisi radiator ini baik ya, temperatur sering naik juga, itu bisa disebabkan dari tutupnya ya. Jadi tutup ini juga, ini kan bukan hanya sekedar untuk menutupi air supaya tidak keluar teman-teman. Jadi tutup radiator ini ada fungsinya ya.
Ini juga harus dipahami hal yang sepele ini teman-teman ya. Ini saya buka ya teman-teman, dan airnya tetap ya bersih sekali ya teman-teman, bisa dilihat sangat bersih. Saya ini pakai apa namanya, air RO teman-teman, karena saya nggak berani pakai coolant karena ini kan mobil tua ya teman-teman, mobil tua. Saya pakai RO, dan ini sudah 3 hari saya bawa perjalanan cukup jauh, airnya tetap ya. Dan di sini pun di tampungannya pun masih ya teman-teman. Nah, terus berkaitan dengan tutup radiator teman-teman ya. Tutup radiator ini bukan hanya sekedar tutup, ini ada fungsinya ya teman-teman. Jadi ini kan ada per di bagian bawah ini kan fungsinya naik turun teman-teman ya. Ya, ini fungsinya naik turun. Ya, kalau ini kita tekan, ini turun. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau kita tekan. Nah, terus bagian tutup ini kan juga buka tutup teman-teman. Yang bagian putih ini kan buka tutup. Nah, fungsinya apa? Ketika mesin jalan dan ini kita pasang, nah bagian ini saat jalan ini bekerja naik turun untuk apa? Memompa air yang dari tampungan ya, yang dari tampungan sini masuk ke radiator. Supaya apa? Tetap terjaga ini air radiatornya tetap segini ya teman-teman. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi terkadang ada teman-teman, kok kenapa temperatur atau air tampungannya nggak mau naik ke sini ya, nggak mau masuk ke radiator ya, air radiatornya habis tapi di tampungannya utuh ya. Itu karena tutupnya bisa jadi teman-teman ya, nggak berfungsi ya. Jadi ketika temperatur naik teman-teman, maka teman-teman harus perhatikan, jangan dipaksa ya, harus apa namanya, berhenti sejenak. Beberapa hari yang lalu ketika saya mengalami hal itu teman-teman, saya berhenti lalu radiator ini saya siram pakai air ya, saya kocori pakai air sehingga panasnya cepat turun, sehingga bisa dipakai jalan lagi walaupun sebentar harus berhenti dan harus menyiram lagi gitu ya. Sekarang teman-teman untuk apa namanya, indikator temperaturnya sudah aman sekali ya. Oke, saya akan starter ya teman-teman. Baik, saya akan starter ya teman-teman. Ya teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat ini jam 6.30 ya teman-teman. Kita akan lihat ya berapa menit indikator ini akan temperatur ini akan naik. Dan kalau teman-teman melihat saat teman-teman ada suara degitan itu biasanya dari panel ini teman-teman. Ini biasanya saya kasih lilin sehingga dia nggak berdegit ya teman-teman. Nah, dan sangat halus, masih sangat halus mesinnya teman-teman. Ini seri tahun 87 ya teman-teman. Sudah saya bawa kota-kota kemanapun ya, tidak pernah trouble teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi ketika di starter, arah kipas angin ini ke belakang teman-teman, sehingga ini menjadi pendingin untuk mesin ya. Lebih bagus lagi memang seri itu ketika dibawa jalan teman-teman, maka
dia akan mendapat angin tambahan untuk mendinginkan mesin. Ya mungkin itu ya teman-teman, pengalaman saya berkaitan dengan temperatur suhu Suzuki Cherry milik saya ini. Mudah-mudahan pengalaman saya ini menjadi manfaat. Ini 30 menit teman-teman, 30 menit temperatur naik segitu. 30 menit dari awal saya starter nggak saya matikan teman-teman, jujur, jadi tetap segitu ya, 30 menit. Jadi itu teman-teman ya, mungkin ini saya sedikit sharing dari saya, dari pemilik channel YID Official Family dan dari komunitas pecinta seri Zona 2 Semarang. Siap teman-teman, semoga bermanfaat ya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.